Di banyak lapisan masyarakat, terutama di kalangan miskin, ada kecenderungan buat meniru gaya hidup orang kaya. Bukan karena kebutuhan, tapi karena dorongan sosial dan psikologis yang kuat. Keinginan buat terlihat setara bikin mereka masuk ke pola konsumsi yang gak sejalan dengan kondisi yang nyata. Barang mewah, pesta besar, atau simbol status lain jadi prioritas, sementara kebutuhan dasar sering terabaikan. Fenomena ini bukan sekedar soal salah kelola uang, tapi lebih dalam. Ada tekanan budaya, ada tuntutan identitas, ada rasa takut dikucilkan, bahkan ada mekanisme psikologis yang mendorong mereka terus mengulang perilaku itu. Akhirnya, orang miskin makin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena energi dan penghasilan habis untuk mengejar simbol status yang gak pernah benar-benar memberi perubahan nyata. Nah, di video kali ini gue bakal bahas kenapa orang miskin makin miskin karena pengen ikut gaya hidup orang kaya. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah, ada dorongan kuat buat nunjukin perbedaan status sosial. Meskipun sebenarnya status itu rapuh dan gak punya dasar ekonomi yang solid. Orang miskin sering merasa kalau mereka harus terlihat lebih dari kondisi sebenarnya. Karena itu, mereka rela ikutin pola konsumsi orang kaya, mulai dari barang branded palsu sampai acara hajatan besar yang di luar kemampuan. Fenomena ini bisa dijelasin lewat konsep distinction dalam sosiologi, di mana status sosial gak cuma ditentukan oleh kekayaan nyata, tapi juga oleh simbol yang dipakai untuk menunjukkan siapa diri mereka di mata orang lain. Orang miskin merasa kalau mereka gak nunjukin simbol tertentu, mereka bakal diremehkan. Jadi mereka masuk ke lingkaran pseudo status. Status semu yang dibangun lewat konsumsi dan penampilan, bukan lewat kekuatan ekonomi yang nyata. Masalahnya, pseudo status ini bukan cuma soal gengsi. Simbol status sering jadi syarat sosial buat diakui. Kalau gak punya, orang bisa kehilangan respek, jadi bahan omongan, bahkan diperlakukan lebih rendah. Dari sini jadi jelas kenapa orang miskin rela habisin uang di luar kapasitas, karena mereka gak cuma ngejar gengsi, tapi juga butuh perlindungan dari stigma sosial. Efek jangka panjangnya jelas merugikan karena lebih banyak energi dan uang dipakai buat mempertahankan ilusi status. Mereka makin sulit bangun fondasi ekonomi yang nyata. Hutang konsumtif jadi hal yang biasa, sementara kebutuhan dasar kayak pendidikan atau tabungan masa depan dikorbankan. Sudah status bikin orang miskin terjebak dalam siklus yang kelihatan mewah di luar tapi rapuh di dalam. Distinction ini juga semakin dipicu oleh media sosial. Orang bisa lihat gaya hidup orang kaya atau kelas menengah ke atas setiap hari, dan itu bikin style sosial makin bergeser. Dulu cukup dianggap terhormat kalau bisa nyekolahin anak atau punya rumah sederhana. Sekarang standar itu naik, harus terlihat modern, harus punya barang yang dianggap keren, harus bisa ikutan tren. Bagi orang miskin, tekanan ini makin berat karena mereka tahu secara ekonomi gak mungkin ngejar, tapi secara sosial mereka dipaksa buat ikut. Kalau ditarik ke akar, masalahnya bukan sekedar karena orang miskin gak bisa mengontrol gaya hidup. Masalah utamanya ada pada struktur sosial yang bikin status lebih dihargai daripada stabilitas ekonomi. Di banyak ruang sosial, orang yang terlihat kaya lebih dihormati daripada orang yang sebenarnya punya fondasi ekonomi yang kuat tapi hidup sederhana. Sistem penghargaan sosial yang bias inilah yang bikin orang miskin makin rentan terjebak dalam permainan status semu. Dan selama status sosial masih diukur dari simbol eksternal, selama itu juga orang miskin bakal terus merasa harus ikut gaya hidup orang kaya, meskipun pada akhirnya yang dikorbankan adalah kesejahteraan mereka sendiri. Salah satu perangkap terbesar yang bikin orang miskin makin susah lepas dari lingkaran kemiskinan adalah konsumsi berbasis status. Barang, pakaian, atau pesta tertentu dibeli bukan karena dibutuhkan, tapi karena dia nggak bisa nunjukin posisi sosial yang lebih tinggi. Dalam logika sehari-hari, banyak orang miskin merasa harus punya simbol tertentu biar dia anggap setara. Entah itu sepatu yang bermerek, handphone terbaru, atau pesta yang layak dilihat orang lain. Masalahnya, pola konsumsi ini nyaris gak ada hubungannya sama fungsi. Sepatu yang dipakai buat kerja sebenarnya cukup yang nyaman dan awet, tapi yang dicari justru sepatu yang bisa bikin orang lain lihat dan percaya kalau mereka punya kelas. Begitu juga dengan pesta. Banyak keluarga rela keluar biaya besar bukan karena kebutuhan acara itu, tapi karena takut dicap rendah kalau acaranya terlalu sederhana. Dari sini konsumsi berubah fungsi, bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk menjaga citra sosial. Perangkapnya muncul ketika konsumsi status ini makan porsi besar dari pendapatan. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan penting kayak pendidikan anak, tabungan darurat, atau modal usaha, malah habis untuk barang-barang simbolik yang nilai gunanya minim. Akibatnya, orang miskin gak pernah bisa keluar dari posisi rentan. Mereka terlihat sebentar seperti punya kelas, tapi kenyataannya kondisi ekonominya makin rapuh. Dalam psikologi sosial, ini bisa dijelaskan lewat fenomena social signaling. Barang dan gaya hidup dipakai sebagai sinyal untuk nunjukin posisi sosial kepada orang lain. Bagi orang miskin, sinyal ini jadi semacam pelindung dari stigma. Mereka tahu kalau hidup sederhana atau apa adanya, resiko diremehkan makin besar. Jadi mereka pakai konsumsi status sebagai tameng. Tapi tameng ini mahal dan efeknya cuma sementara.
Begitu simbol itu nggak bisa dipertahankan lagi, stigma sosial kembali menghantui dan lingkaran konsumsi status berulang lagi. Masalah ini makin kuat karena ada faktor kolektif. Di lingkungan sosial tertentu, ada ekspektasi tak tertulis bahwa orang harus tampil sesuai standar kelompok. Kalau orang lain punya handphone terbaru, ada tekan psikologis buat ikut punya, meskipun penghasilan pas-pasan. Kalau orang lain hajatan besar, ada tekanan buat ikut bikin pesta yang besar juga. Konformitas ini bikin orang miskin nggak bisa keluar dari perangkap, karena mereka bukan cuma melawan keinginan pribadi, tapi juga ekspektasi sosial yang mengikat. Perangkat konsumsi status pada akhirnya bikin orang miskin selalu dalam posisi defisit. Mereka lebih sering ambil hutang, gade barang, atau mengorbankan kebutuhan penting supaya bisa jaga simbol. Ini yang bikin mereka nggak punya kesempatan buat membangun keamanan finansial. Selama konsumsi terus diarahkan untuk simbol status, bukan kebutuhan esensial, orang miskin bakal makin jauh dari jalan keluar, karena yang mereka jaga bukan keberlangsungan hidup, tapi ilusi posisi sosial. Di banyak lingkungan, terutama perkotaan, ada tekanan kuat untuk terlihat sedang naik kelas, bukan sekedar bertahan hidup, tapi harus kelihatan seolah-olah kehidupan terus membaik. Orang miskin sering merasa wajib nunjukin tanda-tanda mobilitas sosial, entah lewat barang baru, gaya berpakaian, atau cara bersosialisasi. Tekanan ini datang dari banyak arah, keluarga yang ingin dianggap berhasil, tetangga yang selalu mengamati, sampai komunitas digital yang penuh dengan standar pencapaian. Dalam praktiknya, aspirational pressure ini bikin orang miskin gak bisa jujur dengan kondisi sebenarnya. Ketika ada tetangga yang ganti motor, muncul dorongan untuk juga ikut ganti, meski cicilan belum tentu sanggup. Ketika saudara yang bisa mengadakan pesta besar, muncul rasa malu kalau hanya bisa bikin acara sederhana. Tekanan ini bukan cuma soal gengsi, tapi lebih ke rasa takut dianggap gagal, stagnan, atau bahkan tidak mampu mengimbangi perkembangan lingkungan sekitar. Masalah makin parah ketika media sosial ikut memperkuat tekanan ini. Di ruang digital, kehidupan orang lain yang dipamerkan selalu terlihat ideal, rumah baru, liburan, gadget terbaru. Bagi orang miskin, paparan visual itu menciptakan standar sosial baru yang lebih tinggi dan makin jauh dari realitas hidup mereka. Perbandingan jadi nggak lagi terbatas pada tetangga atau keluarga terdekat, tapi juga dengan orang-orang asing yang tampak hidupnya lebih mapan. Aspirational pressure di era digital jadi lebih brutal karena ukurannya makin luas dan nggak ada batas. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan lewat konsep upward social comparison. Orang cenderung membandingkan dirinya dengan yang lebih tinggi, lalu merasa harus mengejar. Buat orang miskin, perbandingan ke atas ini bikin mereka merasa tertinggal kalau tidak menunjukkan tanda mobilitas sosial. Tapi akibatnya kontradiktif. Alih-alih menabung atau memperkuat pondasi ekonomi, uang justru dihabiskan untuk hal-hal yang bisa memberi kesan naik kelas di mata orang lain. Tekanan budaya untuk terlihat maju akhirnya membentuk pola konsumsi yang tidak sehat. Orang miskin rela memaksakan diri demi memenuhi standar simbolis itu. Hutang dipakai bukan untuk modal produktif, tapi untuk memenuhi tanda-tanda kemajuan sosial yang bisa dilihat orang lain. Lingkaran ini bikin mereka makin sulit keluar dari kemiskinan, karena energi dan sumber daya yang ada terbuang untuk penampilan, bukan pembangunan kehidupan jangka panjang. Aspirational pressure pada akhirnya bukan sekedar dorongan pribadi, tapi jebakan sosial yang sistemik. Selama masyarakat terus menilai keberhasilan dari tanda-tanda visual, orang miskin akan terus tertekan untuk pura-pura sedang naik kelas. Dan setiap kali mereka memaksakan diri untuk mengejar simbol itu, mereka justru makin menjauh dari kesempatan nyata untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Banyak orang miskin akhirnya masuk ke pola hidup yang disebut vicarious identity, yaitu meminjam identitas kelas atas lewat simbol-simbol gaya hidup. Mereka pakai brand tertentu, nongkrong di tempat yang dianggap elit, atau nunjukin gaya hidup digital yang lebih tinggi dari kenyataan. Semua itu dilakukan buat dapetin pengakuan sosial, biar terlihat setara dengan mereka yang lebih kaya. Identitas pinjaman ini sifatnya ilusi. Saat seseorang pakai barang bermerek atau nongkrong di tempat yang dianggap prestisius, muncul rasa seolah dirinya ada di level yang sama dengan kelas atas. Ada kebanggaan sesaat, rasa percaya diri yang muncul, tapi hanya sebentar. Kenyataannya kondisi ekonomi nggak berubah, malah makin berat karena uang yang ada habis buat jaga penampilan. Yang tersisa cuma beban finansial yang bikin hidup makin sulit. Fenomena ini nyambung dengan konsep borrow prestige, di mana status sosial ditampilkan lewat asosiasi dengan simbol-simbol yang eksternal, bukan dari posisi yang nyata. Dengan kata lain, identitas yang ditunjukkan bukan hasil dari kemampuan ekonomi yang sebenarnya, tapi dari kemampuan buat pura-pura. Dorongan ini muncul karena ada kebutuhan sosial buat dihormati, buat diterima, dan biar nggak dianggap rendah di lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, pola ini makin kuat karena budaya kita sangat menekankan harga diri dan gengsi. Orang sering dinilai dari tampilan luar, bukan dari isi sebenarnya. Akhirnya, orang miskin merasa perlu menunjukkan tanda-tanda kesetaraan biar nggak kehilangan muka di hadapan orang lain. Masalahnya, itu harus dibayar mahal. Mereka rela berhutang, rela mengorbankan kebutuhan dasar, asalkan tetap terlihat mampu. Identitas pinjaman kayak gini justru bikin mereka terjebak lebih dalam. Bukannya membuka jalan menuju mobilitas sosial yang nyata, mereka malah makin menjauh. Semua energi, waktu, dan uang yang seharusnya bisa dipakai buat memperbaiki
memperbaiki hidup, malah habis buat mempertahankan ilusi. Vicarious identity hanya kasih rasa sesaat, tapi konsekuensinya sangat panjang. Pada akhirnya, orang miskin tetap ada di posisi yang sama, bahkan bisa lebih buruk karena mereka menanggung beban dari gaya hidup yang sebenarnya bukan milik mereka. Ketika orang miskin mencoba gaya hidup orang kaya, biasanya muncul kepuasan sesaat. Ada rasa bangga, rasa percaya diri, seolah-olah akhirnya bisa menikmati hal yang selama ini cuma dilihat dari jauh. Tapi keputusan itu nggak pernah bertahan lama. Begitu sudah terbiasa, standar langsung naik. Barang yang dulu terasa mewah jadi biasa aja. Nongkrong di tempat elit yang dulu bikin bangga jadi hal yang nggak lagi spesial. Dari situ muncul kebutuhan baru, yaitu konsumsi yang lebih tinggi lagi biar tetap merasa setara. Inilah yang disebut hedonic adaptation. Kepuasan dari konsumsi selalu bersifat sementara dan manusia cenderung cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru. Masalahnya, buat orang miskin, pendapatan mereka nggak pernah berubah secepat standar yang terus naik. Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, selalu mengejar kepuasan baru, selalu menginginkan simbol status yang lebih tinggi, tapi sumber daya yang dipakai tetap sama, bahkan makin habis. Hedonic adaptation bikin orang miskin kehilangan kemampuan buat merasa cukup. Apapun yang dimiliki nggak pernah benar-benar memberi rasa puas dalam jangka panjang. Rasa kurang itu terus ada, dan cara paling cepat buat menutupinya adalah dengan konsumsi lagi. Tapi konsumsi berikutnya juga cuma memberi rasa senang sebentar, lalu hilang, lalu muncul lagi kebutuhan baru. Siklus ini nggak pernah berhenti dan yang dikorbankan selalu keuangan mereka sendiri. Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena ini makin diperkuat dengan tekanan sosial. Bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga pandangan orang lain. Kalau dulu beli motor baru udah cukup bikin bangga, lama-lama jadi malu kalau nggak bisa ikut ganti model terbaru. Kalau dulu bisa sesekali makan di restoran mahal, sudah dianggap pencapaian. Lama-lama itu berubah jadi standar yang harus diulang. Hedonic adaptation ini bikin gaya hidup makin meluas, dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan kolektif keluarga. Akibatnya, alih-alih naik kelas, orang miskin makin jauh dari kestabilan finansial. Semua tenaga dan penghasilan dipakai buat menyesuaikan diri dengan standar yang gak ada habisnya. Hedonic adaptation gak hanya bikin kantong semakin kosong, tapi juga menciptakan perasaan gagal yang permanen. Karena setiap kali standar naik, mereka merasa harus mengejar meskipun jelas-jelas gak sanggup. Fenomena ini menunjukkan kalau masalah kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tapi juga soal bagaimana kepuasan dikonstruksi. Sama rasa cukup gak pernah tercapai, orang miskin akan terus jadi korban dari lingkaran konsumsi tanpa akhir. Dan semakin mereka beradaptasi dengan standar yang bukan miliknya, semakin sulit mereka keluar dari jeratan yang mereka ciptakan sendiri. Fenomena orang miskin yang meniru gaya hidup orang kaya pada akhirnya bukan cuma persoalan pilihan individu, tapi hasil dari tekanan sosial, budaya, psikologis yang menjerat. Setiap keputusan konsumsi yang dipaksakan demi gengsi atau status membuat mereka makin jauh dari kestabilan hidup. Identitas yang dipinjam, standar yang terus naik, sampai rasa takut dikucilkan, bikin lingkaran ini sulit diputus. Orang miskin akan terus terjebak dalam ilusi kesetaraan. Jalan keluar baru bisa terbuka kalau ada kesadaran kolektif untuk menilai keberhasilan bukan dari tampilan luar, tapi dari kemampuan membangun kehidupan yang benar-benar kokoh. Tanpa perubahan itu, mereka hanya akan terus mengulang siklus yang sama, makin bekerja keras tapi makin tertinggal. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.